ada gitu. Tapi bumi dulunya adalah sebuah tempat yang benar-benar memiliki kesadaran yang tinggi gitu ya, dengan pohon-pohonnya yang besar, sungai-sungainya yang jernih gitu. Itu menjadikan kehidupan itu menjadi selaras antara manusia dengan alam gitu ya. Bumi memiliki kesadaran yang benar-benar apa ya, utuh gitu kalau bagi saya sendiri, karena dari udara mungkin kan pencemaran gitu kan, dari air pencemaran, dari apa-apa itu menurunkan kesadaran bumi, sama halnya seperti manusia gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kalenwon, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di channel Kesadaran Semesta. Ketemu lagi dengan saya, Jawa Batara Surya. Saya ikut berbelasungkawa kepada saudara-saudara saya yang ada di Mentawai setelah terjadi gempa yang berpotensi tsunami ya. Semoga semua keadaannya tetap baik-baik saja. Saya harapkan, saya berharap, saya berdoa semoga saudara-saudara saya tetap tenang, tetap waspada. Kali ini saya ingin mencoba gitu ya, menguak tentang gempa dan tsunami ini sendiri gitu ya, karena pada akhir-akhir ini sering terjadi gitu ya, dimanapun gitu ya, bukan hanya di Indonesia ternyata gitu. Ada juga di belahan-belahan negara lain, dunia lain itu terjadi gempa juga gitu ya. Di Turki mungkin kemarin gitu kan. Ini fenomena apa sih gitu sebenarnya gitu. Kita mencoba menguak ya, atau mencari lah, kita berikhtiar gitu. Selain ini sebagai kejadian alamiah gitu ya, siklus alam atau peristiwa alam itu sendiri gitu ya, ini hanya alamiah. Cuman lagi-lagi di sini pasti alam ingin memberikan satu pesan gitu ya terhadap manusia gitu. Kenapa ini sering terjadi gitu ya? Ya mungkin dalam perubahan ya, kalau secara ilmu tentang semesta ini sendiri, mungkin secara ilmiahnya dari BMKG gitu ya, dengan analisa-analisanya dan penelitiannya, ini hanya sebuah gerak bumi aja gitu, dan memiliki keberlangsungan yang tidak bisa kita baca gitu ya. Cuman ini sifatnya alami gitu ya, alamiah aja gitu. Itu hampir semua sama gitu secara kajiannya. Cuman lagi-lagi kita ingin memetik lebih dalam lagi gitu, mungkin dari sisi lain lagi. Bukan kita menolak ya dengan hasil analisa BMKG atau apa, enggak. Kita harus merujuk ke sana gitu, dari semua info apapun tentang bencana, apalagi gempa yang berpotensi tsunami, kita harus akurat gitu ya. Jangan sampai terbawa hoak atau terbawa berita-berita yang nggak jelas gitu ya. Kita kalau saya sarankan tetap berfokus mencari info di situs atau situs-situs BMKG yang resmi gitu ya, yang benar-benar bisa terpercaya gitu. Tapi izinkan saya untuk membahas dari sisi lain lagi. Kalau menurut saya pribadi, gempa ini sendiri adalah sebuah respon gitu ya, sebuah respon semesta terhadap kehidupan, atau ingin membuat sesuatu lah, alam semesta ini ingin kembali meremajakan diri, atau kembali menjadi satu kekuatan gitu ya. Sekian lama bumi ini sendiri semakin tua kan gitu ya, jadi memiliki kekuatan yang berkurang gitu. Akhirnya ini ingin menghasilkan energi baru gitu kan, atau melahirkan energi baru gitu.
ini tsunami, gempa ini pasti ada hikmahnya, dan ini ada satu keterikatan dengan kehidupan manusia gitu. Salah satunya adalah itu, karena bumi ingin meremajakan dirinya, karena bumi ingin kembali, atau apa ya, secara frekuensi itu ingin memiliki kesadaran yang lebih tinggi gitu ya. Bumi ingin naik gitu, bukan lagi di dalam dimensi 3 dimensi gitu ya, atau kesemestaan yang rendah gitu. Tapi bumi dulunya adalah sebuah tempat yang benar-benar memiliki kesadaran yang tinggi gitu ya, dengan pohon-pohonnya yang besar, sungai-sungainya yang jernih gitu. Itu menjadikan kehidupan itu menjadi selaras antara manusia dengan alam gitu ya. Bumi memiliki kesadaran yang benar-benar apa ya, utuh gitu kalau bagi saya sendiri, karena dari udara mungkin kan pencemaran gitu kan, dari air pencemaran, dari apa-apa itu menurunkan kesadaran bumi. Sama halnya seperti manusia gitu kan, ketika manusia memakan apa yang dimakannya itu bersifat kimia semua gitu ya, jadi sisi alamiahnya manusia itu berkurang, tingkat kecerdasannya pun menurun. Sama halnya dengan bumi gitu, ketika bumi dia harus menelan semua, mulai dari tanah gitu kan, sungai, udara dan lain-lain udah tercemar sedemikian rupa, akhirnya bumi ingin memperbaiki dirinya sendiri gitu. Nah, disinilah ada satu hikmah yang bisa kita petik gitu ya. Jadi ada satu kehidupan manusia yang harus benar-benar mengikuti bumi, mengikuti kesadaran bumi. Jadi bumi ingin kembali kepada tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Manusia harus mau nggak mau harus ikut dalam kesadaran ini gitu. Jadi mencoba berselaras dengan alam gitu. Jadi manusia harus benar-benar menyadari lah bahwa dirinya sendiri adalah alam semesta itu sendiri juga, bahwa manusia itu memiliki kesadaran yang sama dengan bumi, begitupun bumi gitu. Ketika kita menyakiti bumi, ya sebenarnya manusia harusnya sakit gitu. Ini kan kesadaran ini memang susah gitu ya, akhirnya ya harus disadarkan gitu. Akhirnya bumi menyadarkan manusia mungkin dengan hikmah-hikmah ini, ada gempa, tsunami dan lain-lain. Walaupun kalau saya lihat itu, terlepas ini benar dan salah ya, cuman ini sebuah kajian ikhtiar saya gitu. Ada satu pemikiran yang benar, sifat alami yang kita bahas secara ilmiah gitu kan, di TV, di berita, hal-hal lain dengan para analis yang muncul gitu ya, itu sifat alamiah saja gitu. Cuman ada sisi-sisi lain yang tidak pernah kita bahas gitu, yaitu seperti yang saya ungkapkan. Jadi keselarasan antara manusia dan bumi ini mau nggak mau harus mulai dihidupkan gitu. Karena selama ini ya kita harus sadar bahwa manusia kurang selaras dengan kehidupan bumi saat ini gitu. Pencemaran apapun itu terjadi di mana-mana gitu. Ini coba kita kembali ke dalam diri kita sendiri, bahwa kejadian apapun alam ini adalah sebuah peringatan dari Tuhan gitu ya, dari Sang Pencipta, dari Sang Sumber, dari Sang keberadaan gitu, bahwa manusia harus benar-benar menyatu dengan alam gitu. Itu mungkin. Jadi untuk gempa dan tsunami ini sendiri benar-benar harus bisa introspeksi lah. Kalau secara simbol kan laut ini adalah air mata gitu ya, air mata yang asin gitu. Bumi ini sendiri adalah tubuh kita gitu ya, badan gitu. Tanah gitu ya, tanah yang bergerak ini badan kita. Jadi seperti bumi ini menangis dan badannya atau tubuhnya sudah ingin bergerak gitu, ingin jengah gitu ya, atau sudah nggak kuat lah gitu dengan keadaan.
itu menangis, itu bahasa alamnya gitu ya, yang saya petik seperti itu. Akhirnya bagaimana manusia bisa menangkap hal itu gitu, akhirnya bisa membuat satu perubahan tatanan baru tentang kehidupan ini gitu. Bagaimana manusia untuk kembali lagi menjadi manusia yang benar-benar lahir dan hidup di bumi ini sendiri, menjadi manusia bumi seutuhnya gitu. Mungkin itu, semoga semua yang terjadi dimanapun, gempa yang kemarin di Cianjur, sekarang di Mentawai, dimanapun yang berada, semoga diberi keselamatan dan tetap waspada. Mungkin kita akan sedikit membahas tentang bagaimana ketika gempa dan tsunami ini terjadi gitu ya, di konten berikutnya. Mungkin cukup sekian dulu dari saya untuk kali ini. Ketemu lagi di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kawan, rahayu, rahayu, rahayu.